Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini untuk pertemuan yang kedua kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i yang kunyahnya Abu Abdul Wahhab hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke muqaddimah al-muqaddimah di halaman 6. Sama ya insyaallah ya. Ya. Baik. Abu Abdul Wahhab Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini adalah khutbatul hajah yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam muqaddimah khutbah beliau, dan ini bagus sekali maknanya. Jadi sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengutip ayat-ayat yang juga sering dikutip oleh Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dari surah Ali Imran ayat 102. Kemudian dari surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lalu kemudian dari surah An-Nisa Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Lalu beliau juga sama mengucapkan kalimat yang juga sering diucapkan oleh Nabi SAW. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya pembicaraan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatiha. Jadi asdaqa, khaira, sarra itu ma'tuf Dia mansub karena ada inna itu Inna asdaqal hadis wa inna khairal hadyi
wa inna sarral umur ya. Jadi dibaca fathah semua. Wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya ya, perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dari perkara tersebut, perkara agama maksudnya. Dan setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Lalu dia mengucapkan nahmadullah azza wa jalla ala ni'amihi allati la tuhsa. Kami memuji Allah azza wa jalla atas nikmat-nikmatnya yang tak bisa dihitung. Wa a'zamuha, dan yang sebesar-besar nikmat adalah nikmatul islami, yaitu nikmat Islam. Bi'an anzalal qur'ana atau bi'an unzilal qur'anu, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an, wa ursila ilaina atau wa arsala ilaina rasulan yatslu alaina ayatihi, dan Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya kepada ayat-ayat Allah kepada kita. Wa yuzakkina, dan beliau rasul membersihkan kita ya. Wa yuallimunal kitaba wal hikmah, dan beliau mengajarkan kepada kita Alkitab, Al-Qur'an, dan hikmah. Hikmah itu as-sunnah. Nah, itu ada ayatnya di dalam surah Al-Jumu'ah ya, dalam surah Al-Jumu'ah. Nah, ayat kedua atau ketiga itu ya. Yusabbihu lillahi ma fis, ya benar ya itu ya. Surah Al-Jumu'ah gimana awalnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, dari situ ya, dalilnya. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, ayat berapa itu berarti? Ayat 2, surah Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Nah, itu yang diucapkan di sini ada di situ. Jadi al-hikmah itu artinya as-sunnah ya, menurut sebagian mufassir. Wa dinul islami dinun kamilun fil aqaidi wal ibadati wal akhlaqi wal muamalat. Dan agama Islam itu adalah agama yang sempurna dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, muamalat, sempurna. Falam yatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan illa dallana alaihi. Dan Rasulullah tidak sekalipun meninggalkan kebaikan. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kebaikan illa kecuali dallana alaihi. Beliau akan memberikan ya, menunjuk ke kita kepadanya, kepada kebaikan tersebut, wada'ana ilaih, dan menyeru kita kepada kebaikan tersebut. Walam yatruk syarran, dan beliau tidak pernah meninggalkan keburukan illa hadzarana minhu, kecuali beliau pasti mengingatkan kita dari keburukan tersebut. Wa nahana anhu, dan melarang kita dari keburukan tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu ya, di kalimat berikutnya di paragraf kedua halaman 7 itu
Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i mengatakan, wa inna mimma ja'a bihi dinuna al-islami, dan di antara apa yang dibawa oleh agama kita, agama Islam adalah apa? Al-adab al-aliyah ar-rafi'ah. Al-adab al-aliyah ar-rafi'ata, adab yang tinggi. Wal akhlaqul karimata fi kulli syai', dan akhlak yang mulia pada segala sesuatu. Paminha di antaranya al-adab ma'allah, adab kepada Allah, al-adab ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adabu ma'al walidain, adab kepada kedua orang tua, wal adabu ma'al muallimi, adab kepada guru, wal adabu ma'al jiron, adab kepada tetangga, wal adabu fi makalin wa masrabin wa malbasin, adab ketika makan, adab minum, adab berpakaian, wal adabu fi kulli su'unil hayati min umurid dini wa dunia, dan adab dalam segala urusan kehidupan, baik dari urusan agama maupun urusan dunia. Ada semua dalam Islam itu ya. Wajaat al-wu'udu bil ujuril azimati, maka datang ya janji-janji dengan pahala yang besar bagi siapa? Liman tamassaka bihadhil adabi, ya, yang berpegang teguh dengan adab-adab ini. Nah, maksudnya Bapak-bapak dan sekalian, jadi orang yang dia menjaga adab kepada Allah, menjaga adab kepada Rasul, menjaga adab kepada kedua orang tua, menjaga adab kepada guru, menjaga adab kepada tetangga, menjaga adab pada saat makan, minum, berpakaian, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan, dia jaga adabnya sesuai dengan yang diajarkan Rasul, maka dia dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar kalau kita menjaga adab. Ya, misalnya adab kita berbicara. Nah, kan ada di antara adab berbicara itu tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini adab. Kalau nggak bisa berkata baik, ya udah diam. Nah ini adab. Maka ketika kita menjalankan adab tersebut, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendapatkan pahala karena kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mentaati Rasul itu pahalanya besar. Maka di dalam surah Al-Ahzab itu ya, tadi di mukadimah ayat 71-nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi berpegang teguhlah kepada adab. Dan banyak ya kitab-kitab adab yang kita bisa baca. Nah, kalau kita ingin tahu secara terperinci itu adab-adab yang dimaksud disebutkan di atas tadi. Kemudian wat tau'idat bil uqubati fid dunya wal akhirah, dan ancaman dengan azab di dunia dan di akhirat liman akhalla wa tala'aba bil adabil islamiyah. Barang siapa yang ya akhalla di situ artinya secara bahasa mengosongkan atau tidak melakukan ya adab-adab di atas tadi, atau dia justru mempermainkan adab-adab Islami baik seluruhnya maupun sebagiannya, itu dia akan
diberikan azab ya, bil tawaidat bil uqubat fid dunya wal akhirah. Nah. Lalu di paragraf kedua dari bawah, Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i mengatakan wal muallafatu fil adabi kasiratun ya. Kitab-kitab yang ditulis dalam masalah adab ini banyak sekali. Paminha di antaranya asyamilu likasirin min abwabil adab. Di antaranya kitab yang mencakup banyak sekali bab-bab yang berkaitan dengan masalah adab. Seperti kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih rahimahullah. Itu kitabnya ada 4 jilid ya kalau nggak keliru. Dulu saya dikasih Pak Agus itu, syukuran Pak Agus ya. Antum belikan saya kitab ini. Insya Allah sangat bermanfaat ya. Ada 4 jilid itu Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Itu lengkap sekali ya, pembahasan soal adab. Nah itu termasuk kategori kitab besar masalah adab, Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih rahimahullah. Wa minha al-khasu bi juz'in muayyan. Di antaranya juga ada kitab adab yang khusus bi juz'in muayyanin, yang membahas ya juz tertentu saja. Wa qad ahbabtu an usyarika fi hadzal babi, dan aku senang kata Sa'id ya, Abi Abdul Wahhab, untuk berpartisipasi di dalam bab ini binau'in min anwa'il adab, di ya, salah satu dari macam-macam adab itu. Wa fardin min mufradati ya. Tadi salah satu dari banyak masalah adab tadi. Nah, wahwa yaitu ya, beliau si penulis kitab ini Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i menulis kitab Adabut Talib ma'a Syaikhihi. Adab seorang talib itu penuntut ilmu terhadap gurunya, syekhnya. Nah itu ini ya yang beliau fokus di sini di masalah Adabut Talib ma'a Syaikhihi. Lalu di akhir paragraf di mukadimah ini beliau katakan as'alullaha an yataqabbala minni. Aku memohon kepada Allah semoga Allah menerima ini dariku wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi. Dan semoga Allah menjadikan kitab ini ikhlas ya, hanya untuk Allah, hanya untuk keridhaan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, nafi'an li ibadihi, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Ya semoga kita bisa mengambil manfaat dari sini. Wa makana fihi min shawabin, maka apa yang ada di dalamnya dari kebenaran, paminallah. Ya, ada pulang. Ada yang jemput. Oh, ada masalah. Oh, oh, siap. Ya semoga sembuh lah. Ya. Assalamualaikum. Baik. Ya, kita doakan ya semoga bapaknya Mas Nur Khalik ya segera diberikan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Safahullahu syifaan ajila. Baik, sudah sepuh memang ya bapaknya beliau. Baik, Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan sekalian ya. Jadi saya ulangi. Jadi apa yang ada dalam kitab ini dari kebenaran, maka itu sesungguhnya dari Allah saja. Wa bi taufiqihi, dan dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana fihi min khata'in, dan apa yang di dalam kitab ini adalah salah ya, min khata, dari kesalahan, fa min nafsi, maka itu dari diri saya sendiri, kata Sa'id. Wa bi sababi ajzi wa dha'fi wa taksiri, dan disebabkan karena kelemahanku dan ya karena taksir ya ketidakmaksimalanku. Wallaha ya as'alu an yaghfirali, aku memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni aku. Nah ini mukaddimah
dari Syekh Abu Abdul Wahhab Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Nah, jadi inti dari mukadimah ini, satu ya beliau mengawali dengan khutbatul hajjahnya Rasulullah SAW, lalu beliau menjelaskan bahwa Islam itu agama yang sempurna, semua ada dibahas ya. Dan di antara yang diajarkan Islam itu adalah adab-adab yang tinggi, akhlak yang mulia dalam segala sesuatu ya. Lalu beliau menyebutkan secara rinci adab pada Allah, adab kepada Rasul dan seterusnya. Nah, dan orang yang berpegang teguh kepada adab dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya orang yang mengabaikan adab, bermain-main dengan adab Islam, maka dia akan diancam ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu di bagian akhir beliau menegaskan bahwa beliau menulis kitab ini karena ingin berpartisipasi ya, dalam tentu mencerahkan umat ya, berkaitan dengan masalah adab. Lalu beliau memilih fokus pada salah satu adab, yaitu adabut talib ma'a syaikhihi itu. Yaitu, lalu beliau berharap di bagian akhir mukadimah ini semoga apa yang beliau lakukan ini ikhlas lillahi ta'ala. Ya, baik itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, mukadimah dari Syekh Abi Abdul Wahhab Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Lalu beliau menjelaskan setelah mukadimah kenapa beliau nulis kitab ini, asal usulnya apa gitu. Nah, sababut ta'lifnya, sebab beliau menulis kitab ini. Nah, beliau terangkan ya, di bab ini ya, tentang sebab yang mendorong beliau menulis kitab ini. Lalu beliau awali wa kana al-hadi ila kitabati hadhihi risalah mimma yali. Dan perkara yang mendorong beliau untuk menulis kitab atau risalah ini adalah beberapa ya perkara berikut ini. Yang pertama, ada 3 ya beliau terangkan. 1, ada peristiwa ya, anna ahada ikhwanina talabatal ilmi waffaqanallahu wa iyyahu aghdaba syekhana wa walidana al-murabbi al-allamah Muhammad bin Abdullah al-Imam. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam salah satu yang memberikan apa? Mukadimah di awal ya. Nah, ini guru dari Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i. Jadi ada salah seorang dari teman kami penuntut ilmu, semoga Allah berikan taufik kepada kami dan kepada dia. Agdoba syekhana. Agdoba itu membuat marah guru kita. Wa walidana, orang tua kita, al-murabbi, pendidik, al-allama, ya, seorang yang alim, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam. Itu dibuat marah oleh salah satu teman kita, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Wa baraka fi, semoga Allah berkahi beliau. Wa fi ilmihi wa aslah dzurriyyatah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmunya dan memperbaiki anak keturunannya. Wa jazahu anna khairul jazaa, dan semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada beliau ya. Akhirnya karena marah, Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam ini fataroka as-saykhu at-tadrisa tilkal lailah. Maka beliau tidak mau ngajar tuh. Beliau meninggalkan ngajar pada malam tersebut karena ada salah satu murid si Thalib yang membuat beliau marah. Dan itu peristiwanya baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Wahia lailatul isnain, yaitu malam Senin. Kalau ini malam Selasa ya, malam Senin. As-salis wal ishrin, as-salis wal ishrina min syahri Muharram, tanggal 13 bulan Muharram al-Haram ya, li'ami alfi wa arba'imiatin wa samaniyah wa ishrina hijriyatan, tahun 1428 Hijriah. Ini tahun 1446. Berarti berapa tahun yang lalu? 46 dikurang 28.
peristiwanya 18 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2024. Jadi kalau 18 tahun yang lalu tahun berapa? 2006. Sekitar 2006 lah kira-kira. Kalau Masehi tahun 2006. Nah, ini cetakan kedua ya. Tahun 2015 ya. Ya di atas tahun 2006 lah kira-kira. Kalau kita lihat ya kejadian gue ceritakan. Itu yang pertama itu. Ada salah satu thalib membuat marah gurunya, syekhnya. Akhirnya gurunya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam tidak mau ngajar. Dan kami mengalami, nah ini suatu peristiwa yang hampir sama ya. Waktu itu kami ngaji kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ada salah satu thalib yang ngajar dari Madinah ya, Syekh Al-Bukhari. Beliau dibuat marah oleh salah satu thalib ya. Jadi si thalib itu udahlah syekh bahasa Indonesianya, tapi dia nulis bahasa Arab. Nggak usah disarah, udah bacain aja kitabnya. Ben cepet rampung. Nah, ditulis pas syekhnya istirahat ditaruh di dalam kitab syekh, si syekh itu. Pas saya buka, baca, oh marah si syekh. Padahal tujuan si syekh itu mensyarah supaya tambah paham. Tapi ini kok ada thalib yang sok-sokan itu thalibnya ya. Akhirnya beliau nggak mau ngajar itu, nggak mau ngajar. Kita tunggu ba'da Isya nggak datang. Nah, saya lupa ya, apakah hanya satu sesi atau dua sesi ba'da subuh nggak datang. Terus baru nanti ba'da zuhur datang lagi. Nah, lalu beliau menjelaskan kenapa saya nggak ngajar. Nah, dijelaskan sebabnya ada salah satu teman antum ini yang qalilul adab ya, tidak punya adab. Nah, tapi beliau ingat kepada hadis Nabi. Ya, waktu itu beliau mau pulang ke Madinah itu. Mau pulang, ya tidak mau melanjutkan mengajarkan kitab Al-Muwatta. Tapi beliau pikir-pikir lalu ingat hadis Nabi. Jadi kalau ada kita sudah bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebaikan, ya, kita bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi ternyata ya ada yang lebih baik daripada tidak melanjutkan ngajarkan lebih baik melanjutkan. Maka tinggalkan tadi yang walaupun kita sudah sumpah untuk tidak melakukan, tinggalkan karena yang lebih baik. Tapi ada kafarohnya kan. Nah, beliau nggak masalah, saya bayar kafaroh karena saya lanjutkan ngajar sampai tuntas kitab Al-Muwatta itu jauh lebih baik. Nah itu. Nah, wa kana hadza tarku ta'diban lit-tullab. Beliau meninggalkan ngajar itu untuk ta'diban, mendidik adabnya para penuntut ilmu, at-tullab jamak daripada talib. Wa qad kana ba'du salafi yaf'alu zalika. Dan ulama salaf kadang-kadang begitu juga gitu. Kalau ada talib yang qalilul adab akan diberi pendidikan gitu, akan ditakdim. Sebagaimana kama zakara Ibnu Muflih fi al-Adab Asy-Syar'iyyah. Nah, tadi yang saya sebutkan kitabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah di juz yang kedua halaman 213, beliau mengatakan warwa al-Khallal fi al-Akhlaq. Jadi ada seorang penulis kitab yang Al-Khallal, beliau menulis kitab Al-Akhlaq ya. Di sana ceritakan anna Ibrahim ibn Sammas qala, sesungguhnya Ibrahim bin Sammas dia berkata kunna bi Abadan. Ini nama satu tempat ya. Saya belum cross check ini di mana. Fajaro tasajuru baina talabatil hadis. Ini yang bercerita Ibrahim bin Sammas. Ibrahim bin Sammas itu salah satu talib daripada Waqi bin Al-Jarrah. Waqi ini syekhnya, gurunya. Waqi ini juga
Guru daripada Al-Imam Al-Bukhari ya. Imam Asy-Syafi'i afwan. Waqi Ibnu Al-Jarrah, karena Imam Asy-Syafi'i pernah beliau bercerita ya, sakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku pernah mengeluh ya kepada Waqi gurunya tentang su'a hifdzi, buruknya hafalanku. Nah, maka dari situ Imam Waqi bin Al-Jarrah ini juga salah satu guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan salah satu muridnya Ibrahim bin Sammasin. Karena beliau cerita, kami waktu itu berada di Abadan. Terjadilah tasajur, perdebatan baina talabatil hadis, di antara talib ya, para pencari ilmu di bidang hadis. Jadi mereka ribut gitu. Waqi bin Al-Jarrah tidak berbicara kepada mereka selama sab'ata ayyam, 7 hari, didiemin 7 hari. Nah, kenapa? Apa sebabnya kok Imam Waqi bin Al-Jarrah mendiamkan murid-muridnya? Apa sebabnya? Ada perdebatan di antara mereka yang tidak penting lah kira-kira. Atau berdebatnya sambil mungkin teriak-teriak lah kira-kira ya. Nggak disebutkan secara detail, intinya ada tasajur. Nah, berapa lama? Sab'ata ayyam, 7 hari. Faqal, lalu akhirnya Imam Waqi bin Al-Jarrah dia mengatakan, innama aradtu u'addibahum. Sesungguhnya aku ingin u'addibahum itu mendidik mereka. Summa haddatsahum. Baru 7 hari didiamkan, Imam Waqi bin Al-Jarrah kembali lagi mengajak berbicara, komunikasi dengan murid-muridnya. Nah, ini maksudnya Syekh bin Muqbil Ar-Rabi'i ingin memberikan contoh bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam itu dulu juga biasa gitu, dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi bukan hal yang aneh gitu. Memang begitu dulu cara ulama mendidik muridnya. Itu satu alasannya kenapa beliau terdorong untuk menulis kitab ini. Yang kedua, tazkiratan li talabatil ilm, untuk memberikan ya tazkirah, peringatan lah. Jadi beliau nulis kitab ini semoga jadi peringatan bagi para penuntut ilmu ya. Tentang apa? Liya'rifu haqqa masaihihim, supaya mereka tahu hak syekh atau guru mereka. Wa yu'addu ilaihim haqqahum minas sukri wal ihtirami wat takdir. Supaya mereka para thalabatul ilm ini menunaikan ya hak guru, para guru kepada mereka, yaitu hak untuk ya disyukuri, dihormati, dihargai. As-syukr wal ihtiram wat takdir. Ihtiram dihormati, wat takdir dihargai. Wa yarji'u ilaihim fi ma'rifati umuriddin, dan supaya mereka kembali kepada guru-guru mereka dalam ya pengetahuan urusan agama. Wa yudzakiruhum bil jamil wa yad'u lahum, dan wa yadhkuruhum bil jamil, dan menyebut-nyebut guru mereka dengan sebutan yang baik, tidak mencela. Kan kadang-kadang di antara kita aja bapak-bapak sekalian ada yang qalilul adab kepada guru. Dia ngobrolin keburukan gurunya, ada nggak? Di mana-mana yang diobrolkan justru kejelekan orang yang dia pernah menimba ilmu darinya. Wah, ini Syekh Fulan ini begini. Nah, ini ya tentu tidak baik. Yang harusnya dilakukan apa? Yadhkuruhum bil jamil. Menyebutkan guru itu dengan kebaikan. Wa yad'u lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ila ghairi dzalika minal adabi lati sanadhkuruha insyaallah taala. Dan selain itu dari adab-adab yang insya Allah kita akan sebutkan nanti. Nah, jadi motif yang kedua adalah mengingatkan para penuntut ilmu. Kitab ini untuk mengingatkan para penuntut ilmu. Yang ketiga, motifnya apa?
menulis kitab ini. Wujida, ada ya, ada dun min talabatil ilmi, beberapa orang dari para penuntut ilmu, mimman tunkiru limasaikhihim wa takallamu fi masaikhihim. Di antara mereka ada yang mengingkari guru-guru mereka, bahkan membicarakan keburukan guru-guru mereka. Wah, ini Kiai Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan ini tidak menguasai ini. Nah, misalnya dibicarakan, diingkari ya, dibicarakan keburukannya. Imma li anna hadha taliba qad inharafa. Bisa jadi karena si talib, si penuntut ilmu itu qad inharaf, memang sudah menyimpang gitu. Wa dhahaba fi turuqil bid'ah wat tahazzubi, dan dia ya pergi menempuh jalan bid'ah, jalan tahazzub, berfirqah ya, berkelompok-kelompok, tahazzub, hizb. Kama hasala min ba'di tullabi Syekh al-Allamah Muhaddisud Diyari al-Yamaniyah, sebagaimana itu juga pernah terjadi dari sebagian talib murid dari Syekh al-Allamah ahli hadis muhaddis ad-Diyar al-Yamaniyah, negeri Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Nah, Syekh Muqbil ini guru dari Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam. Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam guru dari Syekh Ayyid bin Muqbil ar-Rabi'i. Ya, jadi Syekh Muqbil bin Hadi ar-Wadi'i juga pernah gitu. Ada sebagian muridnya yang tadi membicarakan keburukannya. Faqad takallamu ala syekh. Nah, takallamu ala syekh itu artinya membicarakan keburukan si syekh. Syekh siapa? Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Mengingkarinya. Nah, wa tunkiru lahu walida'wati. Ya. Dan walida'wati alaihi, barangkali ya, mendoakan keburukan atasnya. Wa qad radda alaihim as-syaikhu wa tullabuhu walhamdulillah. Tapi Syekh Muqbil sudah membantah mereka. Begitu murid-muridnya juga membantah murid yang kurang ngajar tadi ini. Wa hakadha aidan fi masayikhid da'wati salafiyah fil Yaman. Demikian juga ya pada para syekh ya ad-da'wah as-salafiyah yang menyeru umat untuk kembali kepada manhaj salaf di negeri Yaman, ba'da as-Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, setelah Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, faqad takallama alaihim man takallama min tullabihim. Jadi selain Syekh Muqbil juga ada syekh lain maksudnya yang oleh murid-muridnya dibicarakan keburukannya. Gitu. Wa ma hakadha jazaul ihsan. Dan beginilah ya jazaul ihsan, balasan dari kebaikan. Beginikah balasan dari kebaikan itu? Syekh Muqbil sudah mengajarkan kebaikan tapi malah dibicarakan keburukannya, kan itu. Balla yaskurullaha man la yaskurun nas. Bahkan tidaklah seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah dia yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi dia udah dapat ilmu dari seorang guru, gurunya malah dibicarakan keburukannya, dibahas keburukannya. Berarti orang ini tidak berterima kasih. Berarti orang ini juga sama artinya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itulah talib yang membahas keburukan gurunya. Maka fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya tullabal ilm fi masaihikum, wahai para penuntut ilmu terhadap ya, guru-guru kalian. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi poin yang ketiga ini artinya adalah ya, kita sebagai talib itu
berusahalah tidak mengingkari, tidak membicarakan keburukan guru kita. Walaupun mungkin dia punya kelemahan, walaupun mungkin ada kesalahan, kita tidak bicarakan, oh ini wah Ustaz Fulan ini begini. Nanti kita lihat di bawahnya ya. Baik, itu paragraf pertama di halaman 9 ya. Wa imma anna hadha taliba yatakallamu fi shaykhihi li amrin fi nafsihi. Atau bisa jadi si talib ini, anna hadha talib, bahwasanya si talib ini yatakallamu fi shaykhihi, dia membicarakan keburukan syekhnya li amrin fi nafsihi. Karena ya dari dirinya sendiri dia ngikutin hawa nafsunya. Apa sebabnya? Ka'ayyakuna as-sayhu agdobahu yauman minal ayyam. Bisa jadi mungkin dia kecewa sama gurunya, karena gurunya membuat dia kecewa, marah. Dari mungkin ketika ngajar, si murid itu merasa si gurunya telah mengecewakan dirinya. Akhirnya si murid ini membicarakan keburukan gurunya. Itu agdobahu yauman minal ayyam. Bijazrin wa nushin. Mungkin dengan si guru itu mencegahnya atau menasehati, si murid nggak terima. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Sangat mungkin seorang guru membuat kecewa murid, mungkin nggak? Sangat mungkin. Kalau si murid yang ngikutin hawa nafsu, dia akan balas nggak? Balas. Nah, nanti watak omongin jelek aja sisan kan gitu. Nah itu. Maka bapak-bapak dan sekalian ya, wa imma anna hadha taliba yara inda shaykhihi akhta. Nah ini, atau yang ketiga. Jadi seorang murid yang membicarakan atau mengingkari gurunya itu sebabnya macam-macam. Ya kan? Tadi yang pertama apa? Bisa jadi dia sudah menyimpang. Yang kedua bisa jadi dia pernah dikecewakan oleh gurunya. Yang ketiga, dan ini sangat mungkin terjadi memang, wa imma anna hadha taliba yara inda shaykhihi akhta'an. Bisa jadi si murid ini melihat pada gurunya itu banyak kesalahan. Mungkin gak itu? Sangat mungkin. Gurunya itu salah mengutip kitab, mungkin salah membaca, mungkin salah menyampaikan hadis, ada kesalahan kan. Mungkin juga salah memahami dan lain sebagainya. Mungkin. Akhirnya apa? Fayatakallamu fi shaykhihi. Si murid ini membicarakan keburukan gurunya. Wah, Ustaz Fulan ini dia suka salah. Wah, dia pendapatnya ini enggak benar dan seterusnya misalnya. Wa yushiru bi. Akhirnya dia kalau bahasa kita sekarang memviralkan kesalahan itu. Sehingga jadi terkenal kesalahan, oh si guru ini salah, si Fulan ini Ustaz Fulan begini. Wa yazunnu, si talib ini mengira anna hadza, bahwa perbuatan dia ini min babin nasihah. Dia mengira ini untuk nasihati guru saya. Gitu ya. Boleh enggak seorang murid menasihati guru? Boleh. Kan ad-dinu an-nasihah. An-nasihatu lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa li ammatihim. Boleh. Murid menasihati guru boleh. Nah, tapi kalau cara dia menasihati gurunya, kesalahan-kesalahannya dibicarakan, diviralkan, ini enggak benar. Gitu. Walaisa hadza thoriq bisadid. Ini jalan ini tidak benar. Bukan begitu cara menasihati. Nah, ini ya. Jadi bapak-bapak, mungkin si murid ini dia mengira kalau saya sebutkan keburukan, kesalahan guru saya nasihati dia. Tapi caranya dia viralkan ke orang-orang. Enggak begitu. Bukan begitu cara yang benar. Naam, iya betul. Al-masaikh, guru-guru itu yusibun, kadang-kadang benar. Wa yukhtiun, kadang-kadang juga salah. Karena juga namanya manusia kan. Pasti ada benar, ada salah.
Walakin ilajul khata' yakunu bituruk ya, hakimah. Tapi untuk mengobati kesalahan itu ya, yaitu jalannya harus bijak. Harus bijak. Enggak begitu, enggak disebarkan kesalahannya. Tapi apa? Bagaimana caranya? Wa minha an-nusu sirran, nasihati secara rahasia. Dulu Imam Malik pernah salah di majelis seperti ini. Ada muridnya yang tahu ilmu, apa yang disampaikan Imam Malik bertentangan dengan hadis Nabi. Apakah beliau langsung tegur? Wow, antum salah Imam Malik depan guru yang lain. Enggak. Nah, tidak begitu. Ada judulnya Al-Adabul Khilaf fil Islamnya. Ada berbeda pendapat dalam Islam. Ada kitab itu diceritakan tentang Imam Malik pernah menyampaikan satu perkara berfatwa dengan yang bertentangan dengan hadis Nabi. Tapi jamaah yang hadir di majlis itu tahu. Tidak langsung ditegur. Tunggu semua orang pulang, beliau sendiri, kalau nggak salah Abu Yusuf namanya, rahimahullah, dekatin Imam Malik. Maaf, wahai Imam, tadi yang antum sampaikan itu keliru, tidak sesuai dengan hadis Nabi begini-begini. Diterima nggak oleh Imam Malik? Iya diterima. Bahkan beliau terima kasih, antum sudah mengingatkan. Nah ini, gitu caranya. An-nushu sirran. Itu yang pertama. Wa minha, yang kedua, al-i'tidaru anisaih. Guru itu diberi uzur. Uzur. Apa diberi uzur maksudnya? Apa yang dimaksud diberi uzur? Dimaklumi, bahasa gampangnya. Kadang-kadang ada pertanyaan bertubi-tubi kan. Tanya lagi. Kan begitu, kadang-kadang ada jamaah yang susah dikendalikan. Oh, wah, bertubi-tubi itu pertanyaan. Sampai bingung kita ini. Akhirnya ya mungkin bisa jadi keliru kan. Karena udah capek, udah pusing, tanya nggak berhenti-berhenti gitu. Di sisi lain jamaah udah pengen pulang, yang ini nanya terus kan. Situasinya itu membuat kadang-kadang udah nggak bisa mikir itu. Nah, akhirnya mungkin ada yang salah kan akhirnya. Nah, maka dalam keadaan begitu kasih uzur. Kita lihat situasinya, kesalahan itu kapan terjadi. Maka al-i'tizar anisyai, kasih uzur, dimaklumi. Nah, itu juga, itu caranya kalau kita mendapatkan guru kita melakukan kesalahan, berfatwa dengan fatwa yang salah. Atau wa min husnul ibarah. Ya, di antara cara menasihatinya adalah ya disampaikan dengan cara yang baik. Gitu, dengan cara yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh kama qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa huwa yubayyinu khotoannya. Beliau menjelaskan kesalahan li Abi Ismail al-Harawi. Kesalahan Abu Ismail al-Harawi rahimahullah. Nah, jadi di sini Ibnu Qayyim ya pernah berguru kepada Abu Ismail al-Harawi. Beliau katakan Syekhul Islam habibun ilaina. Wahai Syekhul Islam, orang yang kami cintai. Gitu ya. Tapi al-haqqu ahabu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada guru kami, gitu ya. Guru kita cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Nah, ini bahasa yang bagus ya. Artinya ya kalau wahai ustadz, kami cinta sama antum, tapi kebenaran lebih kami cintai. Jadi apa yang tadi antum sampaikan itu ada yang keliru misalnya, kita sampaikan. Tapi tadi jangan di depan orang banyak. Pernah Bapak Ibu, saya keliru dalam menjelaskan kisah Al-Abbas ya, paman Rasulullah dengan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mati, putranya kan minta
kepada Nabi untuk dikafani dengan bajunya Nabi SAW. Oleh Nabi dikasih. Nah, kami waktu itu baca di kitab Minhatul Alam, itu karena Nabi memandang si Abdullah bin Ubay bin Salul ini berjasa kepada pamannya, Al-Abbas, pamannya. Berjasa memberikan pakaiannya kepada Al-Abbas yang sudah meninggal. Waktu itu kami katakan seperti itu ya, di satu majelis. Tapi ada salah satu jamaah yang perhatian betul. Nah, lalu besoknya beliau datangi saya, Ustaz, kemarin itu antum mengatakan begini-begini. Iya saya bilang. Saya buka dulu kitabnya. Saya buka kan, karena saya masih ingat, dan waktu itu saya bawa kitabnya, kitab Minhatul Alam. Saya baca ulang. Ya, coba kita baca. Nah, waktu itu memang saya mengatakan karena Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib wafat lebih dulu daripada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ternyata keliru. Faktanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu wafat belakangan. Bahkan setelah Rasul dulu wafat baru pamannya kan. Karena waktu Umar jadi khalifah, Al-Abbas masih hidup. Waktu terjadi kekeringan, kemarau kan minta supaya berdoa Al-Abbas. Itu gimana Ustaz, kata beliau? Oh iya, salah saya baca lagi. Oh ternyata memang salah saya. Yang diterangkan dalam kitab Minhatul Alam, Al-Abbas itu memang pernah dikasih baju oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi bukan saat dia meninggal. Saat dia waktu itu ditawan, jadi salah satu tawanan perang Badar. Karena waktu perang Badar Al-Abbas belum masuk Islam. Dia tawanan, dikasih pinjam baju sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya saya baca lagi. Nah, beliau mengingatkan sekaligus bertanya sambil, caranya bagus sekali ya, bertanya sekaligus mengingatkan sebenarnya. Bukankah kan Al-Abbas itu meninggal lebih belakangan, bahkan daripada Nabi pun belum belakangan. Itu gimana Ustaz? Nah, saya akhirnya buka lagi kitab. Oh ternyata Al-Abbas dikasih baju oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bukan saat meninggal, tapi saat jadi tawanan perang Badar. Oh saya sangat terima kasih sama beliau. Aduh syukran jazilan, antum sudah mengingatkan saya. Nah itu. Dan dia lakukan itu ketika saya sendiri datangi, dia cerita. Dan memang harus begitu. Antum harus ingatkan, kalau enggak, nah nanti saya akan sampaikan ke yang lain. Nah, kan bisa jadi nanti yang lain mencatat, oh Al-Abbas pernah dikasih baju oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal kan. Padahal faktanya jauh masih hidup gitu. Nah itu satu pengalaman yang saya kira sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Nah kemudian karena kebenaran harus lebih dicintai daripada seseorang. Bahkan walaupun itu guru kita sendiri, kita harus lebih mencintai kebenaran. Kalau artinya apa? Kalau keliru, kalau salah, ya kalau enggak dikasih uzur ya diingatkan gitu, ya itu. Atau wa imma anna hadha talib aw tullab yarawna anna shaykhu akhta'a. Atau bisa jadi si talib penuntut ilmu itu mereka melihat bahwa gurunya salah menurut pandanganmu muridnya. Wa fi nafsil amr al khata fi ra'yihim. Tapi padahal sebenarnya yang salah justru mereka. Si murid ngerasa benar tapi yang salah mereka kan itu. Mungkin nggak itu terjadi? Nah, wa fi nafsil amr al khata fi ra'yihim wa fahmihim. Yang salah itu justru pemahaman mereka, pandangan mereka. Waswabu ma'asyaikh, dan kebenaran ada bersama si guru. Wa hadza yahsulu katsiran. Ini banyak terjadi. Murid merasa benar gitu. Tapi ternyata sebenarnya salah. Itu juga mungkin banyak terjadi gitu. Nah ini. Wa imma, dan berikutnya, an yatakallama talibu ala shaykhihi alladhi allamahu wa rabbahu wa sabaru alaihi wa ahsana ilaihi ta'assuban li shaykhin akhar. Nah, ini juga. Atau bisa jadi si murid atau si talib yang berbicara kepada syekhnya, syekh yang telah mengajari dia, mendidik dia,
telah bersabar dalam mengajarinya, telah berbuat baik dalam mengajarinya, tapi si murid ini fanatik terhadap gurunya yang lain. Si murid ini mungkin punya guru fulan, Syekh fulan, Ustaz fulan, Ustaz fulan, Ustaz fulan. Karena si murid ini lebih fanatik sama Ustaz fulan, Ustaz A, lalu dia melupakan kebaikan si Ustaz B misalnya. Karena saking ta'assubnya kepada si Ustaz A misalnya. Nah, ini mungkin juga bisa terjadi. Mungkin ya itu? Mungkin. Wa ghairu hadhil umur katsira. Selain perkara-perkara disebut ini masih banyak. Maka fattaqullaha ya talabatil ilm, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para penuntut ilmu, fi haqqi masaihikum wa muallimikum, terkait dengan hak ya syekh atau pengajar kalian, li akuna musyarikan fi hadzal bab, supaya aku berpartisipasi dalam bab ini, wa yakuna nafi'an li fid dunya wal akhirah bi idznillah, dan semoga ini bermanfaat untukku di dunia dan di akhirat dengan izin Allah. Wallahul musta'an. Hanya Allah lah tempat kita minta pertolongan. Jadi baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf ini jam 10 lebih ya. Gak kerasa ini. Saya kira sementara cukup. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik itu. Karena waktunya udah lewat jadi nggak ada pertanyaan ya. Saya aja deh yang nanya satu. Siapakah ulama yang menulis kitab adab yang cukup besar kitab adabnya? Ibnu Muflih. Apa nama kitabnya? Al-Adab? Bukan Asyariah. Asy-Syar'iyyah. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Nah itu. Nah, siapakah nama lengkap guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, nama dan bapaknya siapa? Imam Waqi bin Rabi bin Anas lah. Siapa? Nama guru Imam Asy-Syafi'i. Al-Waqi bin Al-Jarrah. Waqi bin Al-Jarrah. Nah, ya baik. Itu saja ya sementara. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.